Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan ibadah live streaming HKBP Resort Martuba Medan. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi ibadah Minggu akan kita mulai. Mari kita siapkan hati kita agar tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan ibadah live streaming HKBP Resort Martuba Medan. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi ibadah Minggu akan kita mulai. Mari kita siapkan hati kita agar tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan ibadah live streaming HKBP Resort Martuba Medan. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi ibadah Minggu akan kita mulai. Mari kita siapkan
Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan ibadah live streaming HKBP Resort Martuba Medan. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi ibadah Minggu akan kita mulai. Mari kita siapkan hati kita agar tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan ibadah live streaming HKBP Resort Martuba Medan. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi ibadah Minggu akan kita mulai. Mari kita siapkan hati kita agar tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan ibadah live streaming HKBP Resort Martuba Medan. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi ibadah Minggu akan kita mulai. Mari kita siapkan hati kita agar tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.
Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan ingin agar setiap keluarga berseru kepadanya pada minggu kuasi modogeniti ini dengan seruan jiwaku haus kepada Allah. Orang yang haus akan selalu merendahkan hatinya dan selalu merindukan penolong yang setia memberikan kekuatan kepadanya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita merasa lemah. Kita butuh pertolongan, topangan. Datanglah hanya kepada Yesus, sebab hanya Dia yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan berseru dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita puji Tuhan dengan nyanyian buku ND nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, agar teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 557 ayat 3.
hukum Tuhan bagi kita minggu ini, kita baca dari Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan yang seturut dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 415 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi
nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 432 ayat 3. Epistel pada minggu ini tertulis pada kitab 1 Petrus pasal yang kedua, dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima. Marilah kita membacanya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 723 ayat 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tik-ting. Tikting manang boa-boa di Mingguta Sadarion ima minggu Quasimodo geniti songon poso-poso nawasan di susu na tama ima Mingguta Sadarion obartu namasa di tonga-tonga ni Portibion nang di Huriatta hitana seresoton tabereng ma akatikting warta naong pinasahat ni ganup huria di tikting manang UEA di ganup sektor manong di ganup huriata. Napaduahon hupangidohami tu hita na seresoton sude hita ganup keluarga asa toktong ma patupahon ibadah ta parmingguon manang partangyangan pe pada sipon pos nirohata haporsiota tu di bata dinata adu pinuaing hamaulonon asa tumibu macohot di pasohot di bata hobar tuasi dohot holong ni rohana jada satayungut matoktong tanggung jawab ta hobar tu pardalanan ni huria isarani peleatta kapelean bulanan songoni nang akan amar perdunguan tu tanggung jawab di tonga-tonga ni huriai. Songoni ma buah-buah manang tikting di Mingguta Sadarion secara khusus Sadarion tapatu pado live streaming ibadah langsung nasa reseton naniluan ni amang padita resota Sadarion sayang giat ma margogo hita nang tua katikinan neng robo ipatu pauta songonon dalat tatoktong marsaor tu di bata asa dilehon gugu tu hita martangyang mahita Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa melalui anakmu Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup, sucikan kuduskan hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kami umat manusia. Secara khusus kami ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di resort Martoba ini. Ria HKBP Martoba, Huria HKBP Horas Pardunguan Nauri, Huria HKBP Sentosa, Huria HKBP Binjayam Plus, Huria HKBP Ebenezer. Kuatkan kami Tuhan agar kami senantiasa dapat beribadah kepadamu, supaya kami lebih yakin dan percaya
bahwa semua yang terjadi saat ini adalah di bawah pengetahuan Tuhan dan di bawah kuasa Tuhan. Dan kami yakin dan percaya saatnya akan Engkau berikan yang terbaik bagi bumi ini, karena Engkaulah yang telah menjadikannya dan Engkaulah yang memeliharanya. Lewat firman-Mu hari ini juga kami yakin dan percaya Engkau menguatkan kami yang telah akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya itu membawa kami kepada kedamaian dan pencerahan dalam pengharapan kami, dalam iman kami. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, biarlah Roh Kudus yang selalu membimbing, melindungi kami dimanapun kami berada, dalam keberadaan kami masing-masing. Berikan hikmat dan berkati kesehatan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pemerintah kami dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menko Menteri, Wakil Menteri, para legislatif di pusat dan di daerah, para DPD RI, dan para yudikatif, para kepala daerah serta semua jajarannya sampai kepada kepala desa, RT RW dan seluruh keluarganya masing-masing. Semua pimpinan lembaga negara dan jajarannya, pihak partai politik dalam negara kami, takut dan taat pada Tuhan. Jauhkan kami dari segala kesesatan dunia. Berikan terus persatuan bagi para pemimpin keamanan dan pertahanan, serta para purnawirawan untuk mengamankan bangsa dan negara kami yang berpedoman kepada takut akan Tuhan. Untuk semua itu Tuhan, agar semua pihak lebih mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa dan negara kami, agar jauh dari hoaks dan intrik-intrik perpecahan. Berikan hikmat kepada semua pimpinan gereja di dalam negeri, di dalam negara kami Indonesia, dan di luar negeri. Tidak mendahulukan kehidupan material saja dalam memimpin para pelayanannya dan jemaatnya. Karena itu akan Tuhan sediakan bagi yang mengutamakan penyampaian berita Injil, berita keselamatan bagi umat manusia, agar memperoleh dan mengimani janji keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Inilah doa kami ya Bapa di sorga. Hibur dan tabahkan keluarga yang berduka, yang disebut dalam wabah yang kami hadapi ini, agar imannya teguh terus kepadamu yang berulang tahun hari ini. Berkati kesehatan dan berikan panjang umur. Lindungi dan berikan kesehatan kepada para lansia, generasi milenial dari jemaatmu dan lingkungan kami. Mampukan anak-anak kami dalam belajar dari rumah secara online pada masa pandemi ini Tuhan, agar para medis, dokter sebagai garda terdepan, agar sehat sehingga dapat melayani dengan APD yang baik sehingga tidak terjangkit COVID-19, dan dapat mengidentifikasi yang ODP dan atau PDP untuk lebih awal diketahui, sehingga pengobatan yang sudah terpapar berhasil sehingga kembali. Demikian juga Tuhan agar penduduk mengikuti dengan patuh protokol kesehatan WHO yang diatur dengan PSBB, agar tinggal di rumah. Dana yang bagi terpaksa tidak bekerja karena tinggal di rumah, agar sampai kepada yang berhak. Jauhkan dari penyimpangan oleh siapapun atau penyalahgunaan, dan agar sampai kepada yang dituju. Meteraikan sabda firman-Mu yang akan disampaikan firman-Mu hari ini dalam hidup kami, agar menjadi garam dan terang bagi kami dan sekeliling kami. Sempurnakan dan kabulkan doa syafaat kami ini ya Bapa di surga, sesuai dengan kasih-Mu bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selalu kami doakan bersama kepadamu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 230 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dia
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat beribadah. Juga bagi kita sekalian, dimanapun kita berada, yang dengan senang hati mengikuti ibadah live yang dilaksanakan oleh Gereja HKBP Resort Martoba pada hari ini. Marilah kita buka Alkitab kita, dan saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, Minggu Quasimodo Geniti, yang tertulis dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mewakili bangsa Israel yang sedang menjadi tawanan di Babel, pemazmur memberitahukan kerinduannya untuk beribadah kepada Tuhan di Sion. Kerinduan itu dia gambarkan seperti kerinduan seekor rusa terhadap sungai yang berair. Songon pakkalunguton ni ursa dia keguluan. Molo didok guluan ima bekas manang tempat pemandian daripada para binatang. Misalnya guluan ni horbo, guluan ni aili, manang guluan ni akka binatang na asing. Ketika rusa begitu haus, gerah capek, penat, maka dia menceburkan diri, margulu. Jadi dakola minum ibana, alai mangarodam tuaiki. Secara sederhana pemazmur mau mengatakan bahwa di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana ada Tuhan, di situ ada keselamatan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa kepada rusa? Rusa memiliki penciuman yang sangat tajam terhadap mata air. Sekalipun sumber air itu begitu jauh, tapi ia mampu menciumnya.
Adong ko jol masoni. Say boy dianggo ibana idi adok salang. Gabe di dok dongan nama tu ibana ayang goho natajo mando parnyang guam ba. Tadado salang natabuho inna. Alay sa bali na dong ko jolma say jolo habis salang oni asa roy ibana. Nga habis say Roma ibana. Lasongonido misalnya mulu mengaluri karejo ibana. Say jolo lewat. Terlambat kau datang. Kok enggak kemarin kamu datang? Dia selalu datang terlambat. Baru maneat. Manuk gue bisa ada keluarga. Roy ibana pas habis. Apalah ibi dobi walako kami. Nga habis. Wasa terlambat to. Ay iba-tiba honak kero. Sangat dobi hodapotan. Dia selalu terlambat. Jadi mau lo halak bata idok magwardion si saber nipi. Saya luangan ni bedat to. Tak songonda perjolo nak kisah dapotan. Asal roy bana, asal lawi bana, asal singgah bana, terus saya dapotan. Alia dong ko halak saya terlambat. Terus luangan. Yang kedua, rusa akan tetap pergi ke sungai sekalipun dia tahu ada predator yang sedang mengintai. Di perjalanan maupun di sekitar sungai tersebut. Tetapi dia akan tetap mengambil risiko. Dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan air tersebut. Jadi keinginan itu danggolom ria-ria. Dia benar-benar menginginkan guluani. Jadi, dah ngalang-ngalang. Yang ketiga, Bapak Ibu, jika seekor rusa sedang dikejar-kejar predator, maka dia akan berlari ke arah sungai dan akan menceburkan dirinya ke dalam sungai itu. Jadi sungai bukan hanya tempat memuaskan dahaganya, tetapi sebagai tempat persembunyian dan perlindungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan dan kerinduan yang begitu kuat itulah yang sedang digambarkan oleh pemazmur di dalam dirinya. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya malapetaka sedang mengancam dan kematian sedang mengintai, tetapi ia percaya bahwa semua itu tidak akan sanggup menghambat kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Pada saat sekarang ini, Bapak Ibu, ada banyak orang yang sedang dilanda rindu. Dia rindu arisan, karena tidak ada lagi arisan. Dia rindu mangalak pangsit. Dia rindu liburan. Ada yang rindu meradat, nang lawi meradat. Bahkan di dalam percakapan para jemaat kita, ada orang yang sudah rindu datang ke gereja sekarang. Masih holau baro tu gereja, merminggu di gereja. Ada udah ngerindu pertangyangan, rindu beribadah, alai lupa martangyang. Jadi dia rindu datang ke gereja, rindu pertangyangan, alai dang mabai pertangyangan di bagasnya. Inilah hebatnya kerinduan orang sekarang. Orang akan tertekan gelisah jika ia sedang rindu. Jadi hidup benar orang halakna sedang masihol, boido matono batalla. Bantal pun bisa jadi korban. Bahkan orang Batak, adok kujahas ada tulisan di dok. Orang yang selalu memendam rasa rindunya, idok boido manopo baru pigi.
manang boy do sahat tuna dili-diliun ninna. Dangapa labi noto manang atau boy. Tapi menahan kerinduan itu akan sangat mengganggu jiwa kita. Jadi jika banyak orang yang sedang merindukan hal-hal jasmania sekarang, pemazmur mengajak kita pada minggu ini untuk mengarahkan kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya saat ini yang layak kita rindukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tidak akan pernah luput dari masalah. Tetapi setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda dalam mengendalikan masalah yang sedang dia hadapi. Ada orang yang berlari kepada Tuhan, misalnya dengan berdoa, dan semakin rajin beribadah. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atas masalah yang sedang dia hadapi. Tapi ada juga orang yang semakin menjauh dan bahkan menyerah. Minggu Quasimodo Geniti mengajar kita, Bapak Ibu, agar berperilaku seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir tidak memiliki apa-apa. Kemampuannya terbatas. Ia hanya memiliki satu hal, pasrah dan bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Sikap bergantung sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Kita sedang dilanda ketakutan dan kecemasan. Kita butuh perlindungan. Pemerintah kita mengatakan stay at home. Tinggallah di rumah saja. Stay at home menjadi momen untuk membangun persekutuan keluarga. Membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Yang mungkin selama ini kita abaikan. Di rumah saja artinya lakukan hal-hal yang berguna buat kamu, buat anak-anakmu, buat istrimu, buat keluargamu. Bangun keluargamu, bangun rumahmu menjadi rumah rohani. Puaskan kerinduanmu dengan ibadah di rumah saja. Seorang bayi tidak akan bertumbuh dan berkembang jika tidak bergantung pada ibunya. Ini sudah pasti. Demikian juga setiap orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, yang tidak berlari kepada Tuhan, yang sama sekali tidak merindukan Tuhan. Pemazmur oleh karena kerinduannya berjumpa dengan Tuhan, ia tidak takut bahaya, dicemooh dan dihujat. Jadi bodoh halak. Nasai burju ibadah di rumahnya. Boido begion na hata ay perjabuat sa sakon na pahibat-tibat do berengo ni. Nasa dilingot so adong pola binairang manang dia. Alet tersongon na perpudion. Bahiray bena nama bokay. Teruslah berlari. Berlarilah sekuat tenaga mencari Tuhan sampai Tuhan menemukan kamu. Sama seperti rusa yang berlari terus sampai ia menemukan mata air. Jadi jangan mau tertekan dengan keadaan. Perut bisa lapar. Air mata bisa membasahi pipi. Tetapi persekutuan dengan Tuhan harus kita jaga. Jangan pernah surut. Sikap inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita bangun menghadapi COVID-19 ini. Jangan mengendorkan semangatmu dalam keadaan yang sulit ini. Justru dalam kondisi yang susah inilah kita harusnya berlari kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kadang merasa malu, terharu
mendengar berita di televisi yang lagi viral beberapa hari ini. Ada banyak orang baik saat ini yang sedang mau berbagi. Bahkan diberitakan ada seorang anak yang membuka celengannya. Uang itu yang dia tabung untuk membeli sepeda, tapi dia buka dan memberikan kepada orang yang sedang sangat membutuhkan. Bukan karena dia berlebih, tetapi karena ia tahu bersyukur. Saat ini ada banyak saudara-saudara kita yang haus dan lapar. Bukan karena mereka malas bekerja. Bukan karena mereka tidak mau bekerja. Dan beberapa di antara mereka adalah mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita, mungkin tetangga kita. Yang tidak lagi tahu kemana dia harus berlari. Ke sungai mana dia harus pergi. Tuguluan dia ibadah naing laut. Hampir semua mata air sudah kering, di mana dia selama ini menggantungkan hidupnya. Mereka sedang mencari. Di dia dopea dong guluan asar roi bena tu si mangalului aek. Siapa yang masih memegang air yang boleh dibagi kepada mereka yang sedang membutuhkan. Adong go guluan di hamuna boy bagi ommu. Untuk menjawab pertanyaan ini banyak gereja, baik perkumpulan, baik marga-marga, baik persekutuan-persekutuan, baik secara pribadi yang telah berbagi, membuka hatinya untuk berbagi. Dan gereja kita juga sedang menjalankan aksi peduli kasih. Mari berbagi air kepada sesama. Bagi joguluan natiniok mi. Dengan menoleh kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Tuhan ada di antara mereka. Kita akan menemukan Tuhan saat kita mau memberi. Saat kita mau berbagi. Sehingga lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Dan yang lain beroleh sukacita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti sikap pemazmur. Dia berlari kepada Tuhan. Artinya tauloi majo martangiang. Pendam dulu rasa rindumu, oloi majo marpuaso. Stay at home dulu. Unang jo keluyuran. Dijabu majo ho. Buat rumahmu menjadi rumah yang menyenangkan untuk beribadah. Rumah di mana Tuhan kamu panggil untuk hadir. Mari kita tutupi ibadah yang terlewatkan, ibadah yang kita tinggalkan mungkin selama ini. Bayar dulu kebersamaanmu yang terlewat dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Molotuk kurak si patopaon. Molotuk kumurak si panganon. Ingat janda sarpat. Di doktu si Elia hola nitak sa pohul nama di gurun. Doho miak saotek di bagasak guri-guri. Ina malopaokku. Dohot anak kokku. Dungi mate mahami. Kita dangko pesongoni sebenarnya. Alani boy dope sohita marungutumut. Jala molotung adong na songoni, odo alus ni si Elia. Lopa mai jolo, jala pature mai diau. Unang jumolo diho. Ini kata Elia kepada orang yang hari ini tinggal. Hari ini dia bisa hidup oleh makanan yang dia punya. Lopa mai joy diau, pature diau jumolo. Dongi buat tu son. Bapak Ibu Saudara, pikiran ni nama balui di pangasahon. Out di dokibana di bagasar rohana, batar honatu hole anokku.
Bananggo au mangan lakonido anak kokku. Dungi mate hami. Au songoni pikiran ni na mabelui. Putus may bena. Mate may bena. Janda Sarpat itu benar-benar percaya apa yang Elia katakan. Hidup na dapat ni bena pasu-pasu ni demata. Didoksi Elia. Itak si sapohul di bagasak kuro dang olo sudah. Jalamiak si saotik di bagasak guri-guri dang jadi marsik. Paima tongoson ni Jahuba udan tu sadok Israel. Tuhanlah yang memberi jaminan Bapak Ibu. Kita aman berlari kepadanya. Berlarilah kepada Tuhan. Berlarilah kepada sabdanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih ingatkan kami, Tuhan masih panggil kami untuk tidak berlari kepada keindahan dunia ini. Tapi kami mau berlari kepada Tuhan. Karena bersama Tuhan ada kehidupan, ada jalan keluar, ada kebahagiaan, ada keselamatan. Biarlah kami percaya sepenuhnya, bergantung sepenuhnya. Sekalipun kami menghadapi persoalan yang tidak terpikirkan. Persoalan yang begitu berat karena pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan manusia di dunia ini. Kami datang berlari kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Supaya kami beroleh kehidupan dan keselamatan. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, terima kasih semua kepada pemain musik, kepada operator, juga kepada jemaat yang bersedia hadir pada ibadah kita live streaming pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.